kali karena ini masih pagi, ya. Oke, mari kita lakukan bersama-sama. Kalau bisa yang ada di rumah silahkan berdiri biar lebih semangat, ya. Oke, mari kita mulai, ya. Ibu akan pimpin dari studio. Mari kita mulai. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di pagi yang cerah ini kita sudah semangat. Pada hari ini, ibu juga lupa ya, hampir lupa ibu memperkenalkan diri. Ada yang sudah kenal dengan ibu belum? Oke, ibu perkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Hasti Marlini Putri. Ibu dari Surabaya. Hari ini ibu akan mengajarkan kalian tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Khusus anak kelas 4, ya. Jadi jangan sampai ada anak kelas 2 masuk ke kelas 4. Wah, bahaya itu. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang melimpah pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Kiranya Engkau selalu sertai kami sepanjang pelajaran sampai akhir nanti. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Hasti mau bertanya kepada kalian. Ada yang tahu siapa yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah terjanji dan dia keluar dari tanah Mesir? Ada yang tahu? Ini ada gambarnya. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ya, Musa. Dia adalah Musa. Lalu Bu Hasti juga ingin bertanya kepada kalian. Kalian pernah tidak membuat janji kepada orang tua? Entah berjanji untuk mendapatkan juara, berjanji untuk apa? Mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jika pernah, janji harus ditepati. Sama halnya dengan Allah yang menepati janjinya kepada bangsa Israel. Tidak hanya itu, Allah juga mengharapkan pula kerjasama dari pihak manusia. Jadi saat kamu berusaha, kamu juga harus mau berusaha. Kamu harus setia, kamu harus taat kepada Allah. Nah, Bu Hasti sampaikan lagi. Musa itu adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang sangat taat kepada Allah. Seorang yang bekerja keras, lalu orang yang setia kepada Allah. Walaupun begitu, Musa banyak mendapatkan penderitaan tapi dengan begitu Musa diberikan apa? Diberikan Allah untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Walaupun begitu, sebelum meninggal, Musa memberikan nasihat kepada para bangsanya, bangsa Israel, ya. Musa memberikan nasihat bahwa untuk selalu dicintai oleh Allah. Begitu anak-anak. Jadi kalau kalian ingin selalu dicintai oleh Allah, kalian harus selalu berbuat setia, rela menderita seperti Musa. Musa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena Musa adalah seorang yang setia, adalah seorang yang taat kepada Allah. Baiklah anak-anak, di sini kita bisa belajar. Namun setelah itu Musa tidak sampai ke dalam mengantar bangsanya ke dalam tanah perjanjian. Lalu ada anak-anak seseorang yang menggantikan Musa. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak siapa sih yang menggantikan Musa kala itu untuk masuk ke tanah terjanji? Ada yang tahu tidak? Ya, Bu Hasti jelaskan sekali lagi. Musa mau meninggal. Musa memberikan nasihat yang terakhir
Musa bingung mungkin saat itu. Aduh, siapa yang akan menggantikanku? Siapa nanti yang akan mau menggantikanku untuk membawa bangsaku masuk ke tanah terjanji, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Luar biasa sekali Musa, setia, menderita, tetapi dia selalu setia kepada Allah. Begitu juga dengan kalian. Kalian harus seperti Musa, ya. Jangan pernah mengingkari janji kalian kepada orang lain. Jangan pernah kalian mengingkari janji kepada orang tua. Kenapa? Kesetiaan itu penting, itu perlu kepada kita. Karena apa? Allah mencintai orang-orang yang setia. Ya, jadi harus diingat. Oke, sekarang Bu Hasti akan mengajak kalian lagi melihat bahwa Musa itu kenapa menjadi orang yang setia. Musa itu menjadi orang yang setia seperti yang ada di slide Bu Hasti. Dia adalah orang yang taat, orang yang setia. Harus diingat-ingat menjadi orang yang setia. Baiklah anak-anak, Bu Hasti akan memberikan kalian satu hadiah yang menarik, ya. Jadi nanti Bu Hasti juga akan bercerita sedikit siapa sih yang menggantikan Musa ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Kira-kira siapa ya anak-anak yang akan digantikan oleh Allah? Jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anakku yang terkasih, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, ini sudah mulai ke pelajaran berikutnya. Karena ini masih pagi, Bu Hasti mau mengajak kalian untuk tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat tidak? Ayo, ada yang tahu tepuk semangat? Baik, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Wow, ada yang tepuk tangan juga. Gabriel ya, wow luar biasa. Berarti Gabriel sudah sangat luar biasa. Baiklah, Bu Hasti akan menjelaskan lagi. Tadi siapa ya yang menggantikan Musa masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah? Dia adalah Yosua. Ada yang namanya Yosua di sini. Wah, luar biasa kalau yang namanya Yosua berarti sudah dijanjikan Allah. Yosua itu menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Untuk masuk kemana? Ke tanah terjanji. Lalu dengan itu juga yang seperti Bu Hasti jelaskan tadi, bangsa Israel juga berusaha keras untuk apa? Untuk mendapatkan janji Allah, agar Allah selalu mau menepati janjinya. Lalu bersama Yosua mereka masuk ke tanah Kanaan, merebut kota Yeriko, lalu merebut kota-kota lainnya, lalu mereka menguasai kota-kota itu. Nah, janji Allah tidak seperti hadiah yang datang begitu saja. Allah tidak mau memberikan janjinya kepada orang yang tidak mau setia kepadanya. Begitu anak-anak. Jadi kalau kamu mau, kamu harus setia kepada siapa? Kepada Allah. Setia kepada orang yang kamu janjikan. Baiklah, di awal tadi Bu Hasti sudah menjanjikan kalian untuk memberikan satu hadiah. Apa ya hadiahnya? Bu Hasti lihat ya. Siapa? Oke, kita mulai. Nah, hadiahnya adalah film. Silahkan kita bersama-sama menyaksikan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Jin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu.
Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Baiklah, wow, ternyata Yosua itu sudah dipilih khusus oleh Allah untuk menggantikan Musa. Karena apa? Lagi-lagi karena Yosua adalah orang yang setia, orang yang taat kepada siapa? Kepada Allah. Seperti kita sendiri, kalau kita sudah taat kepada Allah, kita rajin berdoa, kita rajin untuk memuliakan nama Tuhan, tidak pernah berbohong, maka dari itu kita akan ditepati janjinya oleh Allah. Begitu anak-anak, jika kalian menjadi ingat, Yosua dipilih Allah secara khusus. Untuk apa? Menggantikan seorang Musa yang sangat luar biasa. Bayangkan anak-anak, tugasnya Yosua itu tidaklah ringan. Mengajak siapa? Mengajak seluruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari pembantaian. Kalian tahu sendiri ceritanya, bahwa apa? Bahwa bangsa Mesir menyiksa bangsa Israel. Maka dari itu Allah kasihan juga kepada siapa? Bangsa Israel, lalu mengajak bangsa Israel dan mengutus Musa untuk memimpin bangsanya keluar. Ternyata Musa tidak bisa, dan Musa hanya masuk ke dalam tanah Kanaan dan digantikan oleh Yosua. Wah, luar biasa sekali kesetiaan mereka kepada Allah, dan Allah menepati janjinya kepada mereka. Baiklah anak-anak, sebentar lagi Bu Hasti akan menjelaskan kalian tentang keteladanan keteladanan Musa dan Yosua. Jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Wow, luar biasa sekali. Masih bersemangat semuanya? Masih bersemangat? Jangan ada yang seperti ini. Harus semangat karena ini masih pagi. Ya, wah ada yang senyum-senyum, berarti masih semangat, jangan sampai ngantuk. Ya, pada hari ini juga Bu Hasti akan menjelaskan lagi tentang teladan Musa dan Yosua yang dapat kita ikuti. Nah, sebelumnya Bu Hasti akan menjelaskan yang bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Mereka menyusuri padang gurun selama 40 tahun. Bayangkan, sangat panas. Kalau Bu Hasti di situ pasti Bu Hasti sudah terbakar kulitnya karena saking panasnya, tidak ada air, tidak ada hujan. Nah,
lalu mereka itu ternyata merindukan tanah leluhurnya mereka, yaitu Abraham. Apa tanah Abraham? Tanah Kanaan. Nah, kita bisa lihat sendiri, selama 40 tahun mengembara, bangsa Israel mengalami aneka macam pengalaman hidup. Ingat, mereka menderita, mereka sengsara, kelaparan, haus, hingga apa? Mereka bersungut-sungut kepada Allah, bersungut-sungut kepada Abraham. Tentang apa? Karena mereka kelaparan. Nah, lalu Allah pun, karena mereka sudah setia, memberikan banyak makanan, aneka makanan, minuman selama 40 tahun lamanya. Luar biasa sekali ya, Tuhan memberikan banyak makanan dan melindungi mereka dalam persoalan apapun. Nah, seperti ini. Lalu anak-anak, kan tadi di awal ibu sudah mengatakan Musa meninggal, lalu Musa digantikan oleh Yosua. Kenapa? Kasihan kata Tuhan, Musa sampai di sini saja, karena karena Musa sudah tua. Musa itu sudah tua, sudah tidak mampu untuk menghantar siapa? Menghantar bangsa Israel kepada tanah terjanji. Akhirnya datanglah Yosua. Dia meninggal juga dengan tanggung jawab. Ingat ya anak-anak, kita harus selalu bertanggung jawab. Dia memberikan kepemimpinannya itu kepada Yosua. Yosua itu adalah abdinya Musa. Ingat, dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Lalu Allah akan menepati janjinya. Yosua memimpin bangsa Israel juga sesuai dengan firman yang diajarkan oleh Allah. Lalu Yosua juga ternyata bisa tua ya. Kiranya Bu Hasti, Yosua itu tidak bisa tua karena dia dipilih langsung dari Allah. Oh, ternyata Yosua bisa tua. Yosua memasuki usia senja. Dia meninggal, lalu dia tetap menyertai bangsa Israel. Ya, walaupun meninggal, Yosua meninggal, Musa meninggal, tetapi Allah selalu menyertai bangsa Israel. Ya, karena apa anak-anak? Ada yang tahu, Gabriel, ada yang tahu. Kenapa sih kok walaupun Musa dan Yosua kembali meninggal, bangsa Israel tetap diberi apa? Rasa nyaman dan tentram. Ada yang tahu nggak Gabriel? Kenapa Gabriel? Silakan di mute Gabriel. Ya, karena mereka itu setia dan mereka menepati janjinya kepada Allah. Bayangkan kalau bangsa Israel tidak. Oke, good. Karena mereka setia, luar biasa, 100 untuk Gabriel. Karena mereka setia kepada siapa? Kepada Allah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke refleksi diri. Dalam sikapnya Yosua dan Musa, apa sih yang harus kita lakukan? Harus apa? Membangun sikap taat kepada Allah, membangun sikap yang rajin berdoa, lalu membiasakan untuk berbuat baik, tidak memilih-milih. Ingat, tidak memilih-milih teman, tidak memilih harus temanku, aku bantu, kamu bukan temanku. Nah, jangan. Jadi ingat anak-anak, teladan yang bisa kita ikuti dari Musa dan Yosua pada pagi hari ini hanya mereka harus apa? Taat kepada Allah, rajin berdoa, tidak boleh malas ke gereja, tidak boleh malas belajar. Kalau kalian belajar tidak disertai doa, sama saja seperti nanti bangsa Israel kalau tidak disertai doa dan percaya kepada Allah, mereka tidak akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Ya anak-anak, jadi harus yang perlu kalian ingat. Oke, sekarang silakan kalian screenshot melalui HP kalian. Lalu bisa kalian kirimkan kepada guru kalian. Jangan lupa dikerjakan loh ya. Nah, lalu ini tugasnya yang pertama. Musa memimpin bangsa Israel menuju kemana? Ayo, tadi Bu Hasi sudah jelaskan di awal. Menuju kemana? Lalu apa sih pesannya Musa sebelum meninggal dunia? Nah, tadi sudah ada juga Bu Hasi jelaskan. Lalu apa yang perlu kita lakukan menanggapi jalan dari Allah?
janji Allah, maaf ya, Bu Hasi salah tulis, Jani jadinya, janji dari Allah. Janji dari Allah sendiri. Ayo diingat-ingat. Jadi nanti Bu Hasi mau lihat, lalu nanti dikirimkan ke guru agama kalian. Ayo jangan sampai ada yang mengatakan Musa memimpin bangsa Israel menuju kemana. Loh nanti ke Surabaya jadi-jadinya ya. Bukan ke Surabaya tapi ke Israel ya. Nggak boleh. Nah lalu juga pesannya Bu Hasi sudah jelaskan. Lalu siapa pengganti Musa? Jangan sampai nanti pengganti Musa Gabriel misalnya. Nah, tidak mungkin. Gabriel belum lahir, oke? Lalu, apa yang perlu kita lakukan lagi untuk menanggapi janji anak-anak? Maaf, Bu Hasi salah ketik. Janji Allah janji dari Allah. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian kerjakan di buku, lalu kalian foto, silahkan kirimkan ke guru agama kalian. Nah, selesai sudah belajar bersama Bu Hasti pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu sepanjang pelajaran kami hari ini. Semoga kami dapat meneladani sikap Musa dan Yosua sebagai contoh dalam hidup kami. Semoga kami juga selalu taat dan setia kepada Engkau. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sampai jumpa kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.